Please ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Ini punya aku. Bukan, ini punya aku. Ini punya aku, dikasih mama. Tapi kan aku temukan di peti itu. Kembalikan, nggak mau. Kalian berdua sedang apa? Kita mau punya sekolah minggu. Oh iya ya. Ayo Feb, kita ke sekolah minggu. Yuk. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom anak-anak semua. Shalom. Apakah kalian sudah siap beribadah? Siap. Tapi Gwen, jangan lupa kembalikan mainanku ya Gwen. Itu kan mainanku, Feb. Kalian berdua sedang bicara apa sih? Ini sudah waktunya sekolah minggu loh. Ayo Gwen, ajak teman-temanmu berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau ibadah sekolah minggu di KGA. Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalian berdua apa sudah perkenalkan diri belum kepada teman-temannya? Shalom, namaku Faith. Shalom, namaku Gwen. Shalom anak-anak semuanya. Jumpa lagi kita di sekolah minggu online GKGA bersama Tante Evelyn, Gwen, juga Faith. Kalian berdua tadi ribut kenapa sih? Oh, gak apa-apa kok Tante. Gitu ya. Kalau kalian berdua nggak mau cerita, baiklah kalau gitu Tante Evelyn ya aja yang mau cerita. Hari ini kita ibadah online sekolah minggu GKGA. Kita mau belajar salah satu tokoh di Alkitab. Nah, coba tebak ya. Tokoh Alkitab ini orangnya nurut sama Tuhan. Saking nurutnya, bahkan ketika Tuhan minta anaknya yang cuma satu itu, dia mau loh kasihkan buat Tuhan. Kalian tahu nggak siapa nama orang ini? Aku tahu Tante, itu pasti Bapak Abraham. Betul sekali Gwen. Karena sifatnya yang nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, Bapak Abraham itu malah diberkati loh sama Tuhan.
dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Beneran taat ya, seperti Bapak Abraham loh, taat kepada Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Bagaimana sih jadi anaknya Bapak Abraham? Padahal aku ini anaknya Papa Mama loh. Papaku namanya juga bukan Bapak Abraham. Betul sekali, Gwen. Memang kita ini bukan jadi anaknya Bapak Abraham secara fisik. Lagi pula, Bapak Abraham kan sudah tidak ada lagi, nggak kelihatan kan? Betul kan? Betul. Tapi sifat-sifat yang baik dari Bapak Abraham, sifatnya apa itu tadi? Dia taat, nurut, suka mengalah. Itulah ya menurut kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak dari Bapak Abraham. Kok mau sih ngalah? Kok juga bisa diberkati? Suka mengalah. Loh, mengalah itu kan nggak enak, Tante. Betul, Gwen, mengalah itu nggak enak. Tapi justru dengan mengalah itu Bapak Abraham malah diberkati. Penasaran kan kalian? Pengen tahu ceritanya? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis yuk. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku
kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Gimana kalau mau mendengarkan firman Tuhan? Duduk manis ya. Gimana? Oh enggak, sambil jalan-jalan. Sambil main-main. Sambil tidur-tiduran. Wah, enggak dong. Kita mau persiapkan hati kita. Oleh karena itu anak-anak mesti duduk yang manis. Nah, tadi siapa yang dibicarakan waktu puji-pujian tadi? Yang nurut, taat, dan diberkati oleh Tuhan. Siapa? Betul, Bapak Abraham. Betul sekali. Nama Bapak Abraham ini sebetulnya adalah namanya pemberian dari Tuhan. Nama aslinya itu adalah Abram. Jadi ada kata H yang diselipkan di dalam nama Abram menjadi Abraham. Nah, yang Tante akan ceritakan yakni Kejadian 13. Di waktu itu namanya belum menjadi Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Nah, tadi disebutkan kalau Bapak Abram itu orang yang suka nurut sama Tuhan. Ia juga orang yang suka mengalah. Dan karena sifatnya ini, yang suka mengalah ini, Bapak Abram justru makin diberkati. Kok bisa ya? Padahal mengalah itu gak enak kan? Apalagi kalau kita punya keinginan lalu gak dituruti. Gak enak kan? Tapi firman Tuhan justru bilang, jika kita mau mengalah saat kita tidak selalu menuruti apa yang kita ingini, tapi di saat kita memilih untuk menuruti Tuhan, menuruti papa mama, di situ justru Tuhan memberkati kita. Apakah benar seperti itu? Beneran. Buktinya itu di dalam Alkitab yang akan kita dengar melalui video firman Tuhan berikut ini. Yuk kita simak videonya. Firman Tuhan kali ini menceritakan tokoh Alkitab yang pasti sering kalian dengar. Namanya Bapak Abram. Kok Abram? Abraham kah? Benar, namanya Abram. Sebelum ia disebut Abraham oleh Tuhan, namanya itu adalah Abram. Seperti apa cerita Bapak Abram ini? Yuk simak cerita ini. Dalam Alkitab, yakni kitab Kejadian 12, diceritakan Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari tempat tinggal yang ia diami bersama ayah serta sanak saudaranya. Umurnya waktu itu 75 tahun. Ia dan istrinya bernama Sarah pergi meninggalkan Haran menuju ke tempat yang Allah tunjukkan. Ia membawa segala hewan ternak miliknya, dan Abram juga mengajak keponakannya bernama Lot beserta istrinya dan segala hewan ternak kepunyaan mereka untuk ikut pindah dari Haran menuju Kanaan. Allah berjanji kepada Abram bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat nama Abram masyhur, dan Abram pun akan menjadi berkat. Setelah mereka mendiami Negeb di negeri Kanaan itu, hewan ternak milik Abram bertambah banyak. Demikian pula hewan ternak milik Lot. Sehingga negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk bisa diam bersama-sama. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot
untuk merebutkan tempat di mana hewan ternak mereka bisa makan dan minum. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, baik antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kan keluarga. Lihat, bukankah negeri ini terbuka untuk kamu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Demikianlah Abram yang meskipun usianya lebih tua daripada Lot, memilih untuk mengalah dengan menyuruh Lot memilih lebih dulu tempat tinggal yang Lot mau. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebab itu Lot memilih seluruh lembah Yordan itu untuk dia tempati. Ia pun berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram tetap menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah itu akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, anak-anak sudah dengar firman Tuhan tadi ceritanya? Di situ diceritakan ada orang lain yang bersama-sama dengan Bapak Abram juga punya kambing domba. Siapa namanya? Bapak Lot. Betul sekali. Tapi siapa sebenarnya Bapak Lot itu? Siapa? Betul, dia saudaranya Bapak Abram. Dia keponakannya. Jadi Bapak Abram itu adalah paman dari Lot. Terus diceritakan juga kalau kambing dan dombanya Bapak Abram dan Lot ini banyak. Tapi kok ada yang berkelahi ya? Apakah itu Bapak Abram dan Lot yang berkelahi? Bukan, betul. Tapi para gembala dari Bapak Abram dan Bapak Lot ini yang berkelahi. Tapi kenapa ya kok berkelahi? Kenapa? Karena betul berebut tempat makan dan minum untuk kambing dombanya. Kok bisa berebut ya? Tempat cari makan kok berebut? Kenapa? Karena kambing dan dombanya itu banyak, tapi tempatnya sempit. Karena makin lama dombanya makin banyak, tempatnya itu nggak cukup. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Abram? Apakah Bapak Abram lalu mengusir Lot?
Enggak, tapi justru Bapak Abram memilih mengalah. Bapak Abram umurnya itu jauh lebih tua loh daripada Lot, karena Lot adalah keponakannya dari Bapak Abram. Tapi Bapak Abram justru meskipun lebih tua, dia malah memilih mengalah loh. Dia rela Lot mendapatkan lebih dulu apa yang Lot inginkan. Bapak Abram tidak marah loh ketika Lot pilih tempat yang kelihatannya lebih bagus, lebih enak. Bapak Abram juga nggak iri. Sebaliknya, Bapak Abram memilih untuk mendengarkan perintah Tuhan buat dia. Dan Bapak Abram lalu memilih mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kalian menghadapi hal-hal yang mungkin dirasakan gak enak, menyedihkan, atau yang membuat kalian marah karena hati kalian disakiti, contoh seperti Bapak Abram, yaitu memilih apa? Berdoa. Tante tahu, mengalah itu pasti gak enak. Membiarkan orang lain mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak kita, membiarkan orang lain bertindak lebih dari kita, itu nggak menyenangkan. Ketika keinginan kita tidak dituruti, juga nggak enak. Minta ini, minta itu, terus ditolak terus. Tapi tahu nggak? Dengan berdoa, Tuhan akan menolong anak-anak supaya hati ini diubahkan, supaya hati ini bisa rela mengalah demi orang lain, supaya Tuhan juga tolong anak-anak, supaya anak-anak bisa memiliki sifat rendah hati. Ketika kalian bersikap seperti itu, Tuhan menolong. Tuhan mengajar kita untuk tidak egois, tidak selalu apa yang kita ingini itu dituruti. Nah, untuk bisa punya sifat seperti Bapak Abram yang bisa mengalah, anak-anak harus mengalami hal yang gak enak, yakni mengalah tadi, tanpa harus marah, tanpa harus bertengkar. Dan ingat, mengalah itu bukan berarti kalah. Contohnya saat Bapak Abram mengalah, Tuhan berfirman kepada Bapak Abram bahwa ia akan diberkati, semakin diberkati dengan banyak keturunan, banyak anak yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Pada saat itu, Bapak Abram masih belum punya satu anak pun. Dan karena Bapak Abram percaya dan nurut sama Tuhan, Tuhan pun menggenapi janjinya dengan memberkatinya dengan banyak keturunan. Nah, anak-anak, tante percaya ketika kalian memilih untuk menurut pesan firman Tuhan hari ini, apa itu tadi? Ya ini berdoa, nomor satu, saat menghadapi hal yang gak enak, pada saat kita harus memilih mengalah daripada berkelahi, rela keinginan kita yang gak dituruti itu, Tuhan itu menjadikan kalian anak-anak yang diberkati. Dengan berdoa, kita minta Tuhan tolong supaya hati ini diubahkan. Nanti berkat Tuhan, entah itu berkat kepandaian, berkat jasmani yang kelihatan, mungkin hadiah dari papa mama, dan yang terpenting, berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yakni apa? Damai sejahtera, hati ini tenang. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal pikiran kita yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Itu tertulis di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7. Yuk kita minta pimpinan Roh Kudus dalam hati ini supaya hati ini bisa damai sejahtera, bisa tenang di saat anak-anak membutuhkan. Kalau gitu, aku mau jadi anaknya Bapak Abraham. Yeay! Aku juga. Yeay! Oh ya, Faith, ini mainanmu ya. Bawa saja. Nggak apa-apa kok, Pun, kalau kamu mau main saja.
Kalau gitu kita main bersama-sama aja ya. Oke. Loh, kalian berdua ada apa? Rahasia. Wah, kok rahasia? Kita mau jadi anaknya Bapak Abraham supaya diberkati sama Tuhan Yesus. Aku juga. Wah, bagus sekali itu. Bagaimana dengan kalian anak-anak yang di rumah? Mau diberkati juga? Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami mau semuanya diberkati Tuhan, seperti Bapak Abraham. Kami mau belajar mengalah satu sama lain. Kami mau belajar menjadi anak yang nurut dan taat kepada orang tua. Terima kasih Yesus, berkati ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, juga anak-anak yang di rumah, jangan lupa kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKGA 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.